Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya tetap semangat belajar. Baiklah Bapak Ibu, hari ini Mimin akan menyampaikan materi soal-soal CATB 3K komponen bidang guru, komponen teknis bidang guru. Baiklah, silakan disimak baik-baik. Soal nomor 1. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah D. Konteks penggunaan. Soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal nomor 3. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawaban untuk soal nomor 3 A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Soal nomor 4. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawabannya nomor 4. Beberapa pertimbangan dalam memilih pembelajaran yang harus diperhatikan yaitu A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media,
waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Soal nomor 5. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawaban untuk nomor 5 yaitu C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal nomor 6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Soal nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Soal nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book. B. Forum. C. Blog. D. Portofolio. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah C. Blog. Soal nomor 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program penciptaan laman.
Jawabannya adalah B. Program desktop publishing. Soal nomor 10. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, D. www.caridata.com. Jawabannya adalah A. www.yahoo.com untuk mencari informasi atau topik selain Google. Nomor 11. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Jawabannya adalah D. Microsoft Word. Soal nomor 12. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jawaban nomor 12 adalah C. Microsoft PowerPoint. Soal nomor 13. Menyusun pertanyaan mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik. Jawabannya adalah B. Saintifik. Soal nomor 14. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Jawabannya adalah A. Project Based Learning. Soal nomor 15. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul beberapa macam alternatif pendapat.
Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Discovery Learning, D. Problem Based Learning. Jawaban untuk soal nomor 15 adalah D. Problem Based Learning. Soal nomor 16. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal kreatif schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 3, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 2, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Soal nomor 17. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Based Learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 3, 2, 1, 4. D. 2, 3, 1, 4. Jawaban untuk soal nomor 17 adalah B. 2, 3, 1, 4. Jadi urutan model pembelajaran Problem Based Learning adalah pertama, orientasi siswa pada masalah, terus membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, terus mengorganisasi siswa dalam belajar, yang terakhir mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Soal nomor 18. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana, prasarana. D. Intaks siswa dan intaks siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intaks siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intaks siswa. Jawaban untuk nomor 18 adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intaks siswa.
Soal nomor 19. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawabannya adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Soal nomor 20. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Jawabannya adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Demikian contoh-contoh soal P3K dan kunci jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Salam semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.